Pada video ini kami akan menampilkan mengenai bimbingan kelompok dengan judul Will Being Yes Without Bullying. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi adik-adik. Mari silakan masuk. Selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Silakan duduk. Makasih Ibu. Silakan duduk. Silakan duduk adik. Oke, duduk ya. Ya Ibu. Baik adik-adik, usahakan adik-adik duduknya senyaman mungkin ya. Baik Ibu. Oke, adik-adik apa kabar hari ini? Baik Ibu. Ibu apa kabar? Puji Tuhan, seperti yang adik-adik lihat Ibu baik-baik saja ya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kita pada hari ini, mari kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Dan Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, silakan adik memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, marilah kita persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa ya. Oke, Ibu mau bertanya, sebelum adik-adik datang ke sini untuk bertemu Ibu tadi, apakah adik-adik ada mengikuti kegiatan? Ikut les ya? Iya Ibu. Kami ada kelas ekstrakurikuler Ibu. Saya sama dia, Ibu. Makanya kami pakai. Oh iya, tidak apa-apa ya. Jadi bagaimana tadi pas les ekstrakurikuler, aman? Aman Ibu. Seru juga Ibu. Seru, Ibu. Adik-adik, apakah adik-adik tahu tidak kenapa adik-adik berkumpul di dalam ruangan ini bersama Ibu? Saya Ibu. Tidak tahu Ibu. Oke, silakan aja. Karena kita mau melakukan yang namanya bimbingan kelompok Ibu. Oke. Adik di sini datang bertemu Ibu itu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di sini apakah adik-adik tahu seperti apa atau dalam benak adik-adik itu bimbingan kelompok itu seperti apa sih? Mungkin ada yang tahu atau gambaran dalam benak adik-adik bimbingan kelompok itu seperti apa ya? Kalau menurut saya itu bimbingan kelompok itu semacam kita kayak berdiskusi dengan teman-teman. Oke, berdiskusi dengan teman-teman. Jadi dalam bentuk kelompok seperti ini ya? Oke, mungkin ada yang lain? Saya belum tahu. Oke. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh adik Red tadi itu benar ya. Jadi bimbingan kelompok di sini adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kelompok seperti ini ya adik-adik. Nah, di dalamnya nanti kita akan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok yang dimaksud di sini adalah adik-adik nanti bebas ya, bebas berpendapat, berdiskusi atau berbagi cerita satu sama lain. Nah, di sini Ibu harap juga adik-adik sekalian ini datang dengan sukarela ya, tanpa paksaan dari siapapun. Lalu adik-adik di sini nanti boleh terbuka satu sama lain ya. Tetapi ingat, jika ada misalnya teman-teman kalian yang menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi atau rahasia, Ibu harap kita bisa saling menjaga rahasia ya, agar tidak diketahui oleh anggota lain di luar anggota kelompok kita pada hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke adik-adik, terima kasih. Ibu juga akan menjelaskan peran Ibu dan adik-adik dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini ya. Jadi di sini Ibu berperan sebagai fasilitator ya. Di sini Ibu nanti akan memfasilitasi kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah, yang berperan penting dalam kegiatan ini adalah adik-adik semua. Seperti yang Ibu sudah katakan tadi bahwa adik-adik di sini nanti berdiskusi, berpendapat atau saling bertukar cerita satu sama lain. Nah, yang akan mendampingi adik-adik adalah Ibu sendiri. Nah, di sini setelah penjelasan singkat dari Ibu, Ibu akan memberikan sedikit gambaran ya tentang topik kita pada hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah well-being yes without bullying. Nah, topik ini juga sekalian akan menjadi jargon dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini sampai selesai. Nah, nanti yang akan menjadi jargon ketika Ibu mengatakan well-being yes, nanti adik-adik jawab without bullying. Oke, kita coba latihan satu kali ya. Oke. Well-being yes without bullying. Oke, terima kasih adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap? Kita akan melangkah ke tahap berikutnya. Siap Ibu. Siap, Ibu. Apakah sudah siap? Siap Ibu. Kelihatannya adik-adik kurang semangat ya. Jadi agar suasana jadi lebih hangat kembali, adik ada yang punya ice breaking, silakan memimpin teman-teman. Saya Ibu. Baik, silakan adik Asna. Baik Ibu dan teman-teman,
Jadi di sini saya punya satu ice breaking untuk melatih konsentrasi kita semua. Baik, Ibu. Oke. Jadi ice breaking-nya itu ada 3 kata. Ada kata botak, batik, dan batuk. Jadi kalau kata botak teman-teman dan ibu pegang kepala. Kalau batik teman-teman dan ibu pegang bahu. Kalau batuk berarti pegang mulut. Kita baik sekali lagi ya. Botak, batik, batuk. Oke, teman-teman dan ibu saya acak ya. Mohon konsentrasi dan fokusnya. Baik. Botak, batik, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Botak, batik. Oke teman-teman dan ibu, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Adik Asnat yang sudah memimpin ice breaking untuk ibu dan teman-teman. Oke, setelah melakukan ice breaking, ibu bertanya kembali kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah siap? Siap, Ibu. Oke, baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya bahwa topik kita pada hari ini adalah Will being yes without bullying. Jadi topik kita pada hari ini adalah well-being yes without bullying. Seperti yang sudah ibu katakan tadi, kalau ibu katakan well-being yes, adik-adik menjawab Without bullying. Oke, adik-adik, di sini ibu punya pertanyaan pemantik ya untuk adik-adik. Adik-adik di sini apakah pernah melihat teman-teman dari adik-adik mungkin pernah dibully atau adik-adik sendiri pernah merasakan dibully oleh teman adik-adik? Pernah, Ibu. Bagaimana sih perasaan adik-adik ketika misalnya adik-adik melihat ada teman yang dibully atau adik-adik sendiri yang menjadi korban pembulian itu? Saya Ibu, Baik, saya silakan adik Angel. saya merasa saya dibully karena teman saya di kelas itu waktu saya SMP sering mendorong kursi begitu Ibu, terus saya jatuh walaupun katanya cuma main-main bercanda seperti itu, tapi karena saya merasa tidak senang, jadi saya merasa itu seperti pembulian Ibu, jadi saya merasa sakit hati dan kadang saya lapor ke guru Ibu. Oke, terima kasih adik Angel. Jadi adik Angel ini kayak punya pengalaman ya mungkin di masa lalu yang pernah merasa seperti menjadi korban dari pembulian, korban dari bullying itu sendiri. Nah, dari adik-adik sekalian mungkin ada pengalaman dari adik-adik yang mungkin adik-adik pernah menjadi pelaku pembulian ataupun pernah melihat teman-teman dari adik-adik yang pernah dibully ataupun pernah menjadi korban dari pembulian itu. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman sekalian bisa diceritakan. Silakan adik Ingrid. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Dari pengalaman saya waktu masih SMP itu Ibu, saya melihat teman saya itu dibully dan dia menangisnya itu lama sekali dan saya punya rasa kasihan terhadap dia karena menangisnya terlalu lama Ibu. Oke, jadi tadi adik Angel merasa pernah menjadi korban bullying. Lalu adik Egri sendiri dia pernah melihat temannya dibully. Oke, terima kasih untuk pengalamannya. Mungkin dari adik di sebelah kiri ibu mungkin ada pengalaman entah pernah menjadi pelaku, korban atau pernah melihat teman dari adik-adik yang pernah dibully. Silakan adik Red. Sebelumnya saya bertanya di Ibu, apakah kalau kayak kita lontarkan kata-kata yang mungkin tanda kutip kayak ada tidak sopan itu apakah itu termasuk bullying Ibu? Iya, kalau misalnya kesannya dia tuh kayak terlalu kasar atau dibilang kata-kata yang tidak sopan lagi terhadap teman, misalnya ibu contohkan misalnya tolol, itu bisa dibilang itu pembulian secara verbal ya, itu melalui kata-kata. Oke, ibu ingin bertanya kepada adik Red, kenapa adik Red bertanya seperti ini kepada ibu? Apakah adik Red sendiri pernah menjadi korban atau pelaku atau pernah melihat teman-teman dibully? Tidak Ibu, soalnya saya sering kayak melontarkan kata-kata yang kasar gitu ke teman-teman, tapi sangat itu tuh main gila Ibu, hanya kayak bercanda begitu setiap hari ke teman-teman juga Ibu. Tapi kadang kayak ada orang yang kayak merasa risih Ibu. Tapi kan menurut saya itu kan bercanda saja, itu kan cuma kayak melontarkan kata-kata. Lagi kan teman-teman yang kayak sudah kita ranahnya sudah bertemu setiap hari lah Ibu. Oke, terima kasih adik Red. Mungkin dari adik-adik yang lain ada yang mau menceritakan pengalamannya? Silakan. Saya Ibu. Silakan Jadi adik saya Asnat. Terima kasih Ibu. Jadi saya juga punya pengalaman pernah lihat teman saya dibully oleh kakak kelas saya. Tapi saya lihatnya dari jauh. Tapi saya takut untuk lapor ke guru karena
yang tukang bulinya itu juga lihat saya, jadi saya takut nanti saya juga ikut dibully sama kakak kelas itu. Oke, jadi adik Asna juga pernah melihat yang teman dari adik Asna mungkin dibully oleh kakak kelas ataupun dari teman-temannya ya. Iya. Baik adik-adik, untuk mendalami apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik tadi, entah menjadi pelaku, korban, ataupun pernah melihat kejadian bullying itu sendiri, Ibu di sini punya satu teknik namanya teknik sosiodrama atau bermain peran. Nah, di sini nanti dalam teknik sosiodrama ini, Ibu akan meminta ya 3 dari adik-adik untuk menjadi tokoh dalam teknik ini. Yang pertama akan menjadi pelaku, yang kedua jadi korban, dan yang ketiga itu orang yang melihat kejadian bullying itu. Baik adik-adik, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik yang secara sukarela saja ya untuk memerankan 3 tokoh dalam teknik sosiodrama ini. Nah, 3 tokoh tersebut yang menjadi pelaku, yang menjadi korban, dan yang melihat kejadian bullying tersebut. Oke, apakah adik-adik paham maksud Ibu? Paham, Ibu. Nah, baik, sekarang kita akan langsung saja memerankan teknik sosiodrama ya. Jadi Ibu minta 3 orang ya untuk memerankan tokoh dalam teknik sosiodrama ini. Siapa yang bersedia? Saya Bu. Saya, Bu. Ini jadi korbannya. Oke, kalau adik Asna? Saya yang melihat Bu. Yang melihat. Baik, karena tokoh yang melihat dan yang menjadi korban sudah ada, di sini dari adik-adik siapa yang mau menjadi tokoh pembuli? Tenang saja ya adik-adik, ini hanya sebagai contoh dalam teknik kita. Saya yakin adik-adik semua adalah anak-anak yang baik yang tidak mungkin melakukan tindakan bullying. Jadi siapa yang mau berperan sebagai tokoh pembuli? Saya saja, Bu. Oke, adik-adik. Angel ya. Sekarang kita sudah mendapat 3 tokoh untuk memerankan sosiodrama ini. Iya, Bu. Nah, sekarang kita langsung mempraktekkan saja ya. Baik, Bu. Silakan adik-adik bangun, kita langsung praktekkan teknik sosiodramanya. Ini kursi digeser, Pak Ibu. Iya, digeser saja. Baik, Bu. Baik adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih karena adik-adik telah bersedia untuk menjadi tokoh dalam sosiodrama ini. Ibu harap adik-adik bisa memerankan sosiodrama ini senatural mungkin ya, agar adik-adik bisa memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Ingat ya adik-adik, ini hanya contoh. Ada si cupu. Cupu, baru kelihatan lagi ke muka ya. Bagi uang dong. Bagi uang. Maaf kak, uangnya buat saya pakai print sebentar. Buat apa? Dari kemarin saya minta uang kau tidak pernah kasih. Kau sudah berani dengan saya? Hah? Tidak jargon yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Masih, Ibu. Oke, kalau Ibu katakan welding yes, Without bullying. oke sekali lagi welding yes. Without bullying. Oke, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana perasaan adik-adik jika berada di posisi sebagai pelaku, korban, dan juga yang melihat peristiwa bullying tersebut? Ibu persilakan. Baik, Ibu. Karena tadi saya berperan sebagai korban, jadi walaupun saya belum pernah di posisi ini yang menjadi korban, tapi waktu memerankan tadi saya walaupun itu hanya sekedar peran, tapi saya kayak rasa takut Ibu, rasa takut. Saya jadi pikir bagaimana kalau memang saya betul-betul berada di posisi itu, pasti korban itu sendiri pasti sangat takut. Oke, baik, terima kasih Adik Ayu. Silakan Adik Angel. Kalau dari saya Ibu, kebetulan tadi saya menjadi pelaku. Walaupun jujur saya juga belum pernah ya Bu, yang namanya membuli teman. Tapi kalau dari sisi saya sebagai pelaku nih, ketika saya memerankan, ada sih rasa senang, rasa puas kayak saya bisa digertak orang takut kepada saya. Tetapi jujur dalam hati kecil saya merasa ini baik tidak sih? Gimana kalau ada yang lihat seperti itu? Ibu jadi takut, was-was. Bagaimana kalau dia lapor ke polisi, ke guru atau ke orang tuanya, nasib saya seperti apa gitu. Oke, baik, terima kasih Adik Angel. Silakan Adik Asna. Baik Ibu, jadi dari sisi saya tadi sebagai pemeran yang melihat, tadi tuh rasanya ikut takut lihat teman yang tadi dibully, walaupun hanya sosiodrama, tapi jadi membayangkan kalau ada di posisi dia juga kayaknya bisa trauma. Dan tadi posisi saya sebagai yang melihat juga sedikit dilema antara mau lapor atau tidak, karena jadi kepikiran mau lapor tapi takut dengan yang pembulinya itu. Oke, baik, terima kasih adik-adik semua karena adik-adik sudah berpendapat
sekarang Ibu memberikan kesempatan ya. Namun sebelumnya Ibu akan mengingatkan lagi tentang jargon kita. Kalau Ibu bilang well-being yes, Without bullying. sekali lagi well-being yes. Without bullying. Oke, karena adik-adik sudah berpendapat, sekarang Ibu memberikan kesempatan pada adik-adik untuk merefleksikan diri berkaitan dengan topik yang kita bahas pada hari ini yang tentang bullying. Saya Bu. Silakan adik Angel. Pertama saya ingin merefleksikan dari proses kegiatan kita hari ini. Kalau dari saya seru sih Ibu mengemas suatu bimbingan dengan teknik sosiodrama ini. Kami bisa memainkan peran, terus teman-teman lain bisa melihat dan ikut merasakan gitu, peran dari setiap tokoh yang diperankan seperti itu. Terus saya juga karena baru bertemu dengan teman-teman lain jadinya saling mengenal, terus bisa saling bertukar pikiran dan bisa tahu ternyata bully berpengaruh itu terhadap mental seseorang Ibu, dan saya juga sangat senang dengan kegiatan ini. Oke, baik, terima kasih adik Angel untuk refleksi singkatnya. Mungkin dari adik-adik yang lain, silakan. Oke, baik Ibu. Nah, kalau dari keseluruhan sosiodrama sendiri itu Ibu. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, saya belum pernah merasa di posisi itu. Tapi juga mendengar cerita dari teman-teman juga atau masuk dari teman Red yang katanya juga pernah walaupun hanya main gila begitu. Saya rasa itu juga termasuk bully karena kita tidak tahu perasaan teman-teman kita yang kita kata-katain atau mungkin masih dalam konteks main gila begitu. Jadi menurut saya bahwa kalau kita mau orang lain juga baik kepada kita ya, kita juga harus baik pada orang lain. Oke, terima kasih adik Ayu. Dari sebelah kiri Ibu, silakan. Oke Ibu, kalau menurut saya seperti tadi yang dikatakan oleh teman Ayu bahwa kita kan contohnya saya sebagai pelaku kita tidak tahu perasaan si korbannya itu seperti apa. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan sosiodrama itu, terus setelah itu ditanya bagaimana perasaan kalian, mungkin sini mungkin saya bisa lebih mengerti bagaimana sih dari sisi korbannya itu, bagaimana perasaannya dia, bagaimana ketakutannya dia, terus dia juga gelisah entah dia mau melawan atau mau melapor. Jadi dia pokoknya tidak, maksudnya perasaannya itu tidak enak. Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah memberikan kayak refleksi berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga karena adik-adik sudah sangat berantusias sekali mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terus terima kasih juga kepada adik Angel, Ayu dan juga Asnat yang sudah memerankan sosiodrama singkat kita pada bimbingan kali ini. Besar harapan Ibu, adik-adik tetap menjadi orang yang baik ya dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Oke, namun karena kita dibatasi oleh waktu, sekarang Ibu akan memberikan lembar evaluasi untuk adik-adik usia. Ibu minta persediaan adik-adik untuk mengisi lembar ini. Silakan adik-adik. Dicetak ya? Sudah. Lanjut. Sudah Ibu, sampai dengan Ibu. Ini Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah mengisi lembar evaluasi. Sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, Ibu mengingatkan lagi tentang jargon kita ya. Masih ingat kan? Masih. Oke, kalau Ibu katakan well-being yes, without bullying. Oke, sekarang untuk menutup kegiatan kita karena kita sudah mengawalinya tadi dengan doa, sekarang kita akan menutup kegiatan kita dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Saya Bu. Silakan adik Asnat. Baik Ibu dan teman-teman, akhir kegiatan kita hari ini mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Asnat yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih pada adik-adik karena sudah antusias sekali mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ibu juga meminta maaf ya jika ada salah kata, salah tindakan dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kami juga Ibu minta Kami maaf. Ibu. Ya, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang adik-adik silakan melanjutkan aktivitas adik-adik ya. Semoga kita bisa bertemu kembali
kembali di lain waktu. Amin. Baik.